Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Titik Sianingsih dalam pelajaran bahasa Indonesia. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Namun sebelumnya, seperti biasanya, tidak lupa saya selalu mengingatkan agar kalian semua menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan minimal 20 detik, kemudian menjaga jarak. Selanjutnya, di sini saya akan menerangkan apa itu surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga. Jadi di sini ada seorang yang menginginkan bekerja di suatu lembaga sehingga ia menulis surat lamaran pekerjaan kepada lembaga tersebut. Selanjutnya, surat lamaran pekerjaan ini dibuat dan dikirimkan oleh individu kepada instansi sehingga tergolong surat semi-resmi atau semi-resmi. Yang dimaksud dengan semi-resmi yaitu surat itu sifatnya formal namun tidak memiliki kop surat dan nomor surat sebagaimana surat dinas. Berikutnya, penulisan surat lamaran pekerjaan dapat dengan cara ditulis tangan maupun diketik. Jadi pada zaman dahulu ataupun pada waktu-waktu terdahulu ada suatu perusahaan yang menginginkan surat lamarannya itu ditulis tangan. Karena dengan ditulis tangan itu, maka seorang pelamar akan diketahui bagaimana pribadinya. Apakah dia seorang yang suka dengan kerapian, kebersihan, dan lain-lain. Jadi dengan tulisan tangan itu bisa dinilai kepribadiannya. Namun, akhir-akhir ini banyak juga perusahaan yang menginginkan surat lamaran pekerjaan diketik. Namun demikian, baik itu ditulis tangan maupun diketik, ada suatu hal yang harus dipenuhi dalam menulis surat lamaran, yaitu bahwasanya harus memenuhi sistematika surat lamaran pekerjaan dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai aturan. Jadi meskipun ditulis tangan, tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Begitu juga yang diketik. Kemudian kita lanjutkan ke sistematika surat lamaran pekerjaan. Di sini adalah hal-hal yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, bisa kita lihat di sini ada tempat tanggal surat, yaitu jadi di mana dan kapan surat itu ditulis. Yang kedua, perihal dan lampiran. Perihal biasa dikatakan hal, jadi boleh perihal, boleh hal. Dan lampiran berarti lampiran atau dokumen yang disertakan dalam surat lamaran pekerjaan tersebut. Ya, di sini yang perlu diketahui bahwasanya lampiran tidak boleh disingkat LAMP atau LAM. Jadi harus ditulis secara lengkap. Yang ketiga ada alamat surat atau alamat yang dituju. Dan yang keempat salam pembuka, yang kelima ada pembuka, yang keenam ada isi, ketujuh ada penutup, 8 ada salam penutup, 9 ada tanda tangan dan nama pelamar. Setelah sistematika, hal yang perlu kita perhatikan juga adalah bahasa dalam surat lamaran pekerjaan. Di sini bisa kita lihat bahwasanya yang pertama bahasa yang digunakan harus baik dan benar. Bahasa yang baik dan benar itu seperti apa? Baik dan benar dalam hal ini adalah bahasa yang formal, karena tadi sudah disampaikan di depan, surat ini termasuk semi resmi, jadi harus bahasa formal sesuai dengan PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalau dulu dikatakan sebagai EYD, ejaan yang disempurnakan. Kemudian yang kedua, bahasanya harus santun. Bahasa santun dalam hal ini berkaitan dengan penggunaan kata ganti yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan tersebut.
yaitu dengan kata ganti saya, bukan aku. Jadi kata saya itu lebih sopan daripada kata aku dalam penggunaan surat lamaran pekerjaan. Selain itu, yang dimaksud dengan santun di sini adalah penggunaan kata sapaan. Jadi biasanya menggunakan kata sapaan bapak atau ibu sebagai rasa hormat atau untuk menghormati orang yang akan kita tuju. Kemudian yang ketiga, sangkil dan mangkus. Sangkil dan mangkus yang dimaksud adalah bahasanya harus efektif dan efisien. Kalimat yang digunakan tidak bertele-tele, jadi langsung kepada hal yang dimaksud, tidak perlu dibuat bertele-tele atau panjang lebar. Yang keempat, sistematika lengkap. Jadi bahasa dalam penulisan surat lamaran pekerjaan harus juga memperhatikan kelengkapan sistematikanya. Jadi di sini sistematikanya harus lengkap. Jangan sampai ada salah satu bagian yang tertinggal atau tidak ada, karena memang itu merupakan syarat kelengkapan surat lamaran pekerjaan. Untuk selanjutnya mari kita simak contoh surat lamaran pekerjaan. Ya. Seperti yang diungkapkan di depan, yang pertama yang kita tuliskan adalah tempat tanggal surat. Di sini dapat kita lihat penulisan tempat tanggal surat diawali dengan huruf kapital, yaitu Wonogiri, W-nya huruf besar atau kapital. Kemudian diikuti tanda koma, kemudian tanggalnya, kemudian bulan, huruf besar juga atau huruf kapital, dan tahunnya. Ya. Hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan bulan, ada beberapa bulan yang kadang Anda menuliskan dengan huruf yang salah, yaitu misalnya Februari, yang betul pakai F bukan P. Kemudian ada bulan November yang betul pakai V bukan P. Jadi November bukan November. Kemudian bagian yang kedua, di sini ada perihal dan lampiran. Perihal kita tuliskan langsung, yaitu lamaran pekerjaan. L-nya besar, P-nya kecil. Lampiran tuliskan 4 berkas. Ya, di sini ada dituliskan 4 berkas. Kemudian di sini ada alamat yang dituju, yang terhormat Direktur Maju Jaya di Surakarta. Yang perlu diketahui dalam penulisan alamat yang dituju, bahwasanya tidak perlu menuliskan atau menunjukkan jenis kelamin, misalnya yang terhormat Bapak Direktur atau Ibu Direktur. Jadi langsung pada jabatan atau posisi orang yang dituju tersebut. Ya. Kemudian masuk ke salam pembuka. Salam pembukanya di sini menggunakan dengan hormat. Ya, perlu diperhatikan lagi penulisan dengan hormat yang betul ada D dengan kapital, H dengan kecil, diikuti tanda koma. Berikutnya, berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang dimuat di harian Solo Pos tanggal 27 September 2020, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Ini merupakan kalimat pembuka. Jadi ada di sini salam pembuka, ada kalimat pembuka atau bagian pendahuluan. Dalam hal ini perlu kita perhatikan pula, jika menuliskan nama suatu harian atau media massa maka harus dicetak miring. Selanjutnya di sini ada identitas. Ya. Identitas pelamar, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah diawali huruf kecil. Ya, nama N-nya kecil, tempat tanggal lahir T-nya kecil, jenis kelamin J-nya kecil, agama A-nya kecil, pendidikan P-nya kecil, alamat A-nya kecil. Ya. Kemudian untuk isiannya di sini diawali dengan huruf besar atau huruf kapital. Ya. Berikutnya masuk ke isinya di sini. Dengan ini mengajukan lamaran untuk menempati posisi manajer pemasaran di perusahaan yang Bapak pimpin. Ya. Di sini dengan diawali dengan huruf kecil karena memang
sebagai lanjutan dari kalimat sebelumnya. Jadi di sini merupakan jabatan atau posisi yang dilamar. Jadi bisa dituliskan di sini. Kemudian dilanjutkan, sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini saya lampirkan. Di sini berarti akan berisi dokumen-dokumen pendukung untuk meyakinkan pimpinan perusahaan atau dengan harapan bisa mempertimbangkan kita untuk diterima dalam pekerjaan tersebut, ya. Dalam hal ini bisa mengikuti hal-hal apa yang dibutuhkan atau biasanya perusahaan menginginkan seperti apa. Misalnya menginginkan pendidikan S1, ya, makanya harus ada ijazah yang menunjukkan kita sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Jadi di sini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sebagai contoh di sini 1, fotokopi ijazah terakhir beserta transkripnya yang telah dilegalisasi masing-masing 1 lembar. Titik koma. Yang perlu diperhatikan di sini penulisan fotokopi. Jadi yang bagus seperti ini, kemudian ijazah pakai Z yang belakang, ya. Kemudian dilegalisasi, bukan dilegalisir, ya. Jadi terkadang kita menuliskan dilegalisir, ya, padahal itu tidak baku. Jadi dilegalisasi. Kemudian kata 1 diikuti huruf dalam kurung, kemudian diberi titik koma karena memang ini sebuah pemerian atau perincian. Jadi masih ada kelanjutannya, ya. Pas foto yang betul seperti ini tulisannya, ya. Bukan fotonya PHOTO, jadi pas foto PASFOTO, ya. Seperti ini juga diberi keterangan di dalam kurung, ya. Kemudian di sini ada kalimat penutup atau sebagai penutupnya. Demikian surat lamaran ini saya sampaikan. Atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih, ya. Hal yang perlu kita perhatikan di sini, banyak sekali orang yang menuliskan demikian surat lamaran ini saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya mengucapkan banyak terima kasih. Jadi seperti itu adalah bentuk yang salah. Jadi atas perhatian Bapak. Jadi langsung kita tuju, demikian surat lamaran ini saya sampaikan. Atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih. Jadi di sini jelas orang yang dituju, bukan atas perhatiannya. Kemudian saya mengucapkan terima kasih. Tidak perlu banyak terima kasih atau terima kasih sedalam-dalamnya, terima kasih sebanyak-banyaknya, itu tidak baku. Kemudian penulisan terima kasih, ya, terkadang ada yang menuliskan digabung, yang betul adalah dipisah. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan, terutama di penutup, ya. Kemudian di sini ada salam penutup, hormat saya. Seperti halnya salam pembuka, diawali dengan huruf kapital, kemudian kata berikutnya huruf kecil dan diikuti tanda koma. Kemudian di sini ada nama pelamarnya, ya, dan juga gelarnya, ya. Itulah contoh dari surat lamaran pekerjaan. Kemudian dari surat lamaran pekerjaan itu bisa kita simpulkan bahwasanya ada 3 hal penting dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, sumber informasi lowongan pekerjaan serta posisi dan jabatan yang diinginkan. Yang kedua, data pribadi atau identitas pribadi. Yang ketiga, lampiran-lampiran bukti pendukung. Demikianlah video pembelajaran tentang mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jika bermanfaat, silahkan di-share, jangan lupa komen dan subscribe. Semoga kalian semua selalu sehat dan selalu semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.